Ya, adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita lanjutkan materi minggu lalu. Saya sudah memberikan cara-cara berlatih sederhana minggu lalu untuk memungkinkan Anda memiliki bahan ya untuk berlatih. Karena latihan itu sebenarnya yang tersulit itu mencari apa yang akan digunakan sebagai latihan. Kalau mengenal alat-alatnya itu bagian dari prosesnya. Kalau kita tidak memiliki bahannya, maka kita akan kesulitan. Di dalam bidang desain dikenal metode latihan pertama adalah meniru. Nah, pada tahap memilih apa saja bahan-bahan yang atau alat-alat yang diperlukan, bagaimana langkah-langkahnya, supaya pikirannya konsen pada berlatih menggunakan alatnya, melakukan prosedurnya, maka pikiran desainnya sementara dikesampingkan. Nah, maka yang kita lakukan adalah meniru contohnya. Jadi meniru dalam proses latihan itu hal yang biasa, bahkan paling manjur. Ketika tahapan latihannya baru menerampilkan penggunaan alat-alat. Nah, setelah itu baru silahkan Anda melakukan desain. Begitu ya. Mencoba menuangkan gagasan. Ya, kalau mencoba caranya saja belum bisa, bagaimana mau terbebani dengan menuangkan gagasan gitu ya. Nah, dengan meniru maka Anda mencoba menerapkan alat maupun metode untuk menghasilkan hasil yang menghasilkan animasi maupun model yang diupayakan mendekati hasil sempurna seperti contohnya. Nah, itu mengapa saya memberi latihan gitu ya. Nah, sebenarnya latihan itu dan bahkan kuliah ini tujuannya bukan untuk mencari nilai ya adik-adik. Bener ya. Betul-betul kuliah itu untuk mencari Anda bekal untuk survive. Untuk survive, apalagi di saat ini, apalagi pekerjaan di bidang Anda ini, IP itu nomor sekian. IP itu nomor sekian. Artinya apa? Kita memang menggunakan IP supaya Anda terikat dalam berlatih. Tetapi di pekerjaan nanti nomor satu itu bukan IP, melainkan kenyataan keterampilan Anda. Apakah betul-betul sesuai dengan IP itu? Nah, jadi saya minta maaf bahwa latihan-latihan itu tetap harus ada nilainya dan terukur. Ya, tetapi Anda jangan terbebani oleh nilai. Anda harus terbebani oleh tanggung jawab pribadi Anda untuk nantinya bisa survive di dalam kehidupan dengan keahlian ini. Gitu ya. Jangan takut untuk bertanya juga dalam melaksanakan tugas. Ya, itu bukan ujian. Kalau masih tugas itu bukan ujian ya, adik-adik. Maka gunakanlah itu untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Nah, perkala kemudian dinilai karena kita sendiri pun butuh untuk mendisiplinkan diri. Nah, bahkan seorang profesional yang sudah besar pun rela merogoh kocek dalam ya, kocek dengan agak dalam, dengan biaya yang agak mahal demi menertibkan dirinya di dalam berkarya. Karena itu orang-orang profesional sudah tidak asing dengan misalnya menyewa agensi atau menyewa orang yang memang ditunjuk untuk menjadi manajer. Ya, dia menggaji orang dan itu tidak murah untuk menjadi manajer, menertibkan target-target dan lain sebagainya. Atau dalam bidang pembukuan orang kemudian menyewa seorang akuntan untuk supaya dirinya itu tertib melaksanakan pembukuan, pencatatan keuangan dan lain sebagainya.
Jadi sekali lagi kita memang butuh untuk menertibkan diri, dan nilai itu adalah salah satu sarananya, gitu ya. Kalau Anda tidak pernah mengerjakan nilai, sebenarnya Anda tidak lulusnya bukan karena urusan nilai itu, bukan ya. Karena nilai itu mengerjakan tugas itu berhubungan dengan apa yang disebut dengan soft skill, ya, tanggung jawab, istilahnya itu afektif, ya, tanggung jawab, mental untuk menyelesaikan, mental untuk mengembangkan diri. Jadi ini bukan untuk nilai, tetapi demi mengembangkan diri Anda sendiri, ya. Kalau ingin jadi sukses, maka jadikanlah sarana-sarana pengontrol, sarana-sarana latihan itu sebagai prioritas hidup, ya. Kalau harus membayar, ya orang seringkali membayar demi mendapatkan kualitas diri, untuk berlatih, untuk kursus dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Ini sinyal saya sepertinya kurang baik ya, terputus-putus. Kita lanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan. Mari kita melanjutkan ke blendernya. Kita lanjutkan ke blendernya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenal navigasi blender. Jadi bentuk wujudnya masih kasar, ya tidak apa-apa, karena target latihan yang kemarin itu adalah untuk Anda akrab dengan perintah-perintah, dengan sarana-sarana, dengan tools, dengan menu, ya tujuannya untuk itu. Nah, baik, hari ini kita akan lebih fokus ke membentuk objek, ya, membuat objek, membentuk, mengubah, menghapus, menggandakan. Nah, tentang tombol-tombol, kembali saya ingatkan, saya akan memindahkan objek ini ke sebelah sana, di sumbu X tapi agak sebelah sana, maka saya menggunakan tombol GX, X karena sumbu X yang gerakannya di sumbu X, di sini. Kemudian masih di tengah ini, kursor, saya akan menambahkan sesuatu, ya, suatu objek. Maka add atau shift A boleh. Kemudian saya tambahkan di situ cone. Nah, baik, sekarang saya memiliki dua objek. Ya, memiliki dua objek. Nah, menambahkan saya anggap semuanya sudah bisa. Nah, sekarang mari kita coba memodifikasi. Dengan catatan Anda sudah tahu memindah, kemudian mengubah ukuran, kemudian mengubah rotasi atau putaran. Sudah mengenal tombol G, S untuk skill, dan R untuk putaran. Sekarang mari kita terapkan. Nah, saudara-saudara, transformasi atau perubahan itu bisa terhadap benda, bisa juga terhadap bagian dari benda. Contoh, perubahan terhadap benda, ini contohnya. Saya ingin mengubah skala ketinggiannya, berarti terhadap sumbu Z. Maka saya tekan SZ. Nah, saya ingin mengubah ketinggiannya. Ya. Atau Anda ingin mengubah ke segala arah. Ya, segala arah. Maka Anda tekan S saja, kemudian Anda gerakkan. Nah, gitu. Ini perubahan terhadap objek. Ini juga perubahan terhadap ini. Saya ubah objek ini, ya. S saya besarkan. Atau G, saya ubah posisinya G terhadap sumbu Y. Oke. Nah, perubahan ini adalah terhadap per objek atau per benda.
Bagaimana jika kita ingin mengubah bagian dari benda ini? Benda itu terdiri atas sudut, garis, dan wajah. Ya. Garis ini sering disebut sebagai edge atau edge. Titik sering disebut sebagai vertex. Sedangkan face itu adalah sisi dari objek. Misalnya ini. Nah, kita dapat mengubah bagian itu dengan cara mengubah mode yang ada di sebelah kiri ini. Ini ada mode objek, ada objek mode, ada edit mode, ada sculpt mode ya. Ada vertex paint, ada white paint, ya, ada tekstur paint. Nah, untuk mengubah bagian dari benda ini, yang harus kita lakukan adalah mengganti modenya menuju ke edit mode. Perubahan mode ini dapat juga Anda lakukan dengan menekan tab. Nah, ketika Anda menekan tab di objek mode, ketika Anda tekan tab lagi di objek mode. Ya, perubahan antara objek mode dan edit mode ini dengan menekan tab. Nah, sekarang kita coba akan mengubah unsur di dalam kotak ini. Maka cara yang harus Anda lakukan adalah menunjuk kotak ini. Menunjuk kotak ini. Kemudian kita menuju ke edit mode dengan cara begini, edit mode atau tekan tab. Nah, meskipun di sini tampak objek yang lain yaitu cone, tetapi ketika kita tunjuk suatu objek dan masuk edit mode, maka perubahan kita hanya boleh terhadap objek yang kita tunjuk tadi. Artinya kita sekarang berada di dalam objek ini. Hanya kebetulan saja kita melihat dari luarnya. Nah, kita berada di dalam objek ini. Nah, di sini terlihat ada yang harus kita perhatikan, yaitu kita akan mengubah apanya. Apakah pertemuan antar garis yang disebut dengan vertex, ataukah garis-garisnya? Jadi garis-garis ini yang menyambungkan antara sisi satu dengan sisi yang lain. Apakah garisnya atau disebut dengan edge ya? Ataukah sisinya atau face? Nah, perubahan ini, seleksi model apakah vertex, garis, atau face itu, cara mengubahnya di sini. Nah, ini berarti kita mengubah garis, kalau ini mengubah face. Ini mengubah titik. Ya, misal kita akan mengubah titik yang ada di sini. Baik. Maka kita ubah seleksinya titik, kemudian tunjuk titik ini. Kemudian silakan dilakukan proses transformasi terhadap titik itu. Kalau tadi di objek mode, transformasi yaitu S, G, dan R itu diterapkan pada seluruh objek itu. Objek itu secara utuh. Nah, sekarang kita akan menerapkan pada vertex atau titik. Kalau titik ini, misal ingin diubah skalanya apa mungkin? Nah, dicoba saja. Kita coba mengubah posisinya saja, berarti tekan G. Oke, saya ubah. Nah, sudah berubah. Transformasi G. Kita coba transformasikan selain G apalagi? Rotasi atau putaran. Kita tekan R, kemudian coba kita putar, apakah bisa? Nah, ternyata titik itu tidak berefek apa-apa ketika diputar. Tidak berefek ketika diputar. Bisakah diubah skalanya titik ini? Coba, saya ubah S, kita coba. Ternyata titik juga tidak berubah skalanya. Sebuah titik. Ya, kecuali beberapa buah titik gitu ya. Sekarang kita coba
dengan mengubah bukan hanya satu titik, tetapi 2 titik. Maka kita harus melakukan seleksi terhadap 2 titik. Coba ini, titik ini kita tunjuk. Kemudian sambil menekan shift, kita tunjuk juga titik ini. Nah, kita telah menunjuk 2 titik. Kalau 2 titik atau 2 vertex, coba kita kenai transformasi. Kita coba dulu dengan perpindahan atau G. Oh, bisa pindah semuanya, dua-duanya. Baik. Bisakah kita kenai transformasi scale atau ukuran? Coba kita tekan S. Oh, ternyata bisa. Maka dia mengubah ukuran jarak di antara 2 titik ini. Nah, coba kita kenai transformasi rotate R. Ya, ternyata 2 titik itu bisa diputar dengan sumbu yang bisa kita tentukan. Nah, oke. Karena ini memotong sumbu Y, maka perputarannya yang mungkin adalah di sumbu Y. Coba, kalau saya putar di sumbu X, bisa enggak? R, X. Oh, ini di sumbu X. Ah, ini. Bisa tidak? Kalau saya putar di sumbu Y, R, Y. Oh, bisa juga. Bisa tidak kalau sumbunya Z saja? Maka kita lihat dari sini. R, Z. Nah, bisa. Ternyata. Nah, gitu ya. Ini transformasi atau mengubah bagian dalam atau elemen dari suatu objek. Kita coba mengubah ininya, permukaannya. Maka modenya kita ganti dengan face. Face yang mana? Yang ini misalnya. Nah, kita bisa ubah face ini. Ya, misalnya kita naikkan G, Z. Nah, atau kita putar R terhadap sumbu X, RX. Ya, misal seperti ini. Nah, baik. Ini, oh ya, tadi yang belum adalah edge. Ya, edge atau garis. Coba kita pilih garis tertentu. Misal garis ini. Ya, garis ini kita tunjuk, kemudian garis ini kita ubah dengan G. Ya, kita lihat. Nah, kita sudah dapat melakukan perubahan terhadap bagian dari suatu objek dengan cara masuk ke edit model. Nah, perubahan-perubahan ini, ya, perubahan-perubahan ini biasanya membutuhkan transformasi terhadap bagian dalam, baik itu G, R maupun S, itu memerlukan satu lagi perintah, yaitu membelah. Ya, membelah, membagi, menghapus, menduplikat, gitu ya. Membagi, menghapus, menduplikat, menggabungkan. Membagi, menghapus, menduplikat, menggabungkan. Baik, selesai edit mode, kita dapat kembali ke objek mode lagi dengan menekan tab. Nah, sudah seperti ini jadinya. Bagaimana penerapan realnya untuk membentuk suatu objek? Saya akan hapus yang ini. Baik, ini akan saya hapus juga. Nah, kemudian ya, bentar. Saya letakkan di tengah ininya, kursornya. Ya, supaya ingat lagi adik-adik ya, ketika kursor berada dimanapun dan kita ingin meletakkan di tengah, maka cukup menekan Shift C. Ingat center ya, ingat Shift C. Nah, kita mulai dari objek yang tetap, objek yang primitif dulu saja.
objek yang sederhana dulu. Saya Shift A untuk menambahkan, kemudian saya tambahkan cube lagi. Nah, masih di objek mode, cube ini akan saya panjangkan di sumbu Y, berarti SY. Oke, segini. Ya, saya ingin pendekkan tingginya, berarti SZ. Baik. Ya, supaya bisa teliti, jauhkan dulu kursornya, baru lakukan transformasi SZ. Nah, segini. Sekarang kita sudah memiliki objek berupa kubus, tetapi yang sudah dimodifikasi tingginya maupun lebarnya. Baik, saya akan lebarkan sedikit S X. Oke, cukup. Nah, kita telah mengulangi lagi cara mengubah objek tetapi di objek mode. Sekarang mari kita coba mengubah objek ini tetapi dari edit mode, mengedit objek ini. Kita menuju ke edit mode, baik. Nah, kita lihat, oke. Nah, sekarang di edge mode, saya akan menambahkan bidang-bidang di sini atau garis di sini. Caranya dengan menekan Ctrl R sehingga muncul kuning-kuning. Sebentar ya. Sebentar, saya besarkan dulu supaya Anda tidak kesulitan melihat. Baik, segini. Saya akan membagi-bagi kubus yang telah kita ubah menjadi papan ini. Cara membaginya dengan Ctrl R. Kita arahkan ke sisi mana? Misalnya membaginya secara begini, ataukah secara ke sini, maka dekatkan ke sisi ini. Sekarang saya akan bagi melintang. Nah, ini. Saya tidak menekan apa-apa ini, hanya menekan R dan mengarahkan, mouse tidak saya tekan apa-apa. Kemudian saya akan tambahkan atau menambahkan dua segmen di sini. Maka saya gerakkan scroll saya. Oke, sudah menjadi 2. Nah, kemudian sudah menjadi 2. Kemudian tekan klik 1 kali. Ya. Jadi setelah scroll mouse untuk menambah segmen, kita klik. Ini masih dalam mode penambahan ini. Kemudian kita dapat menggerakkan mouse dulu menuju kiri atau menuju ke kanan, gitu ya. Oke. Ya, jika tepat di tengah, nah maka putih akan seperti itu. Baik, setelah itu kita klik saja. Klik. Nah, klik. Sekarang objek kita sudah ditambahi segmennya. Ya, sudah ditambahi segmennya. Kita lihat, sudah ditambah segmennya. Nah, itu. Jadi melingkar itu ada tambahan edge yang membagi objek ini menjadi segmen. Kita tadi sudah tahu jika suatu bagian atau segmen itu kita tunjuk. Ya, jika 2 segmen kita tunjuk, kemudian kita ubah skalanya, maka jaraknya akan menjauh, seperti vertex tadi. Sekarang kita akan coba menjauhkan jarak ini. Dua-duanya ini dengan scale. Kita ubah dengan S. Kemudian menuju ke sumbu Y. Kita coba menjauhkan. Seret. Baik, nah sudah. Setelah kita jauhkan, kita coba juga untuk menggandakan, membuat satu objek ini bertambah ya. Caranya dengan Ctrl B. Kemudian silakan Anda gerakkan. Nah, ini dengan Ctrl B ini maka berfungsi untuk menggandakan atau membuat segmen ini menjadi lebih lebar. Anda gerakkan kiri kanan, kemudian klik. Ya, artinya sebenarnya Anda telah menggandakan segmen lagi dengan Ctrl B. Baik, kita lihat kita sudah memiliki ini.
Nah, coba kita bagi juga membujur. Ya, kita bagi juga membujur. Baik, kita hilangkan seleksinya dengan menekan A. Seleksi semua dengan A. Kalau Anda menekan Alt A lagi, maka hilang seleksinya. Kalau Anda menekan A, begitu maka seleksinya akan hidup. Alt A, seleksinya akan hilang. Ya. Baik, sekarang kita coba hilangkan seleksinya dengan Alt A. Kita akan bagi secara membujur. Kita ulangi lagi dengan Ctrl R. Ya, tadi mengarah ke sini, sekarang mengarah ke sini. Baik. Jangan lupa klik satu kali, kemudian gandakanlah dengan salah. Harusnya saya gandakan dulu. Ya, saya ulangi Ctrl R, kemudian saya gandakan dengan scroll mouse menjadi 2. Kemudian saya klik karena saya ingin dia tetap di tengah, klik lagi 1 kali. Sekarang kita lihat bahwa ada segmen. Segmen ini kita jauhkan ke tepi dengan menggunakan skill ke sumbu X. Ya, SX. Kita jauhkan. Ya, sampai di sini. Baik. Nah, sudah. Setelah kita jauhkan, ini kita gandakan atau kita buat tebal ya. Kita gandakan menjadi 2 dengan Ctrl B, kemudian kita jauhkan. Seret. Nah, segini saja. Selesai. Ya. Apakah boleh saya menempuh cara misalnya Ctrl R lagi atau membagi lagi? Boleh. Boleh, ya. Contohnya seperti ini. Saya akan Ctrl Z dulu. Ya, baik. Saya ulangi lagi, kita akan membagi lagi. Kita hilangkan seleksi dulu dengan Alt A. Kita bagi lagi menjadi ini. 2, kita bagi lagi dengan Ctrl R. Ini kita tidak menggunakan Ctrl B ya. Ctrl R, maaf. Kemudian kita gandakan menjadi 2, set. Kemudian oke. Sekarang kita lagi, kemudian kita jauhkan jaraknya dengan SX. Kita jauhkan, ya. Baik, sudah. SX. Nah, bisa seperti itu. Sama saja. Tetapi kalau Anda tidak menempuh cara ini, harusnya ini tadi agak ditepikan. Nah, agak ditepikan. Ya, tidak apa. Sekarang kita coba ini membuatnya menjadi lebih jauh yang tepi ini. Kita coba melakukan seleksi menggunakan Edge. Ya. Caranya, sebentar. Kita lihat dari tepi. Ya, dari sini. Kemudian kita tunjuk saja ini. Kemudian Shift. Ya, terus sini. Oke. Kita tunjuk lagi. Nah, coba kita lihat. Oh, salah tunjuk tadi. Kita hilangkan, kita tunjuk yang ini. Oke. Kita coba sambil latihan ya. Sambil latihan kita tunjuk ini. Kita lihat ini juga. Ini juga. Ini juga. Baik. Ya, kita lihat sebelah sini apa sudah? Oh, sudah. Baik. Ini juga sekarang yang ini kita tunjuk. Kita coba sambil latihan ketelitian ya. Kita tunjuk ini. Bukan ini. Jika keliru Anda tetap menekan Shift kemudian klik lagi. Kemudian ini. Ya. Kemudian ini. Oh, keliru. Baik. Yang ini. Oke, kita lihat ini. Bagaimana sebelah sini? Apakah sudah? Ya, sudah. Nah, sekarang ini kita jauhkan ke tepi. Kurang ke tepi. Kurang ke tepi. Kita akan jauhkan ke tepi. Ya. SX.
Oke, kita jauhkan supaya lebih ke tepi. Nah, lebih ke tepi. Nah, apakah bisa kita menggunakan mode yang lain, misalnya mode vertex? Ya, bisa, bahkan lebih efisien ya. Coba kita menggunakan mode vertex untuk menseleksi bagian tengah ini, supaya di kemudian dia bisa kita tepikan juga. Nah, caranya kita ubah tampilan yang solid ini, nah ini solid tampilannya, menjadi tampilan wireframe supaya kita bisa melihat titik-titiknya. Kita tunjuk ke wireframe. Nah, baik. Kita hilangkan seleksi terhadap semuanya dengan Alt A. Nah, sekarang kita dapat menunjuk. Nah, menunjuk titik-titik itu termasuk di bagian belakangnya dengan memberikan memberikan selection. Nah, ini kita seleksi dengan menggunakan ini. Ya, nah sekarang ini sudah terseleksi. Nah, kita kembalikan ke mode ini supaya kelihatan baik. Ini akan kita arahkan ke samping, maka kita bisa menggunakan scale X, SX. Nah, kita arahkan supaya mendekati ke titik yang, nah, begitu caranya. Nah, saudara-saudara, sampai di sini Anda sudah memahami tentang cara menseleksi, menunjuk, apakah itu menunjuk titik atau vertex, menunjuk garis atau edge, menunjuk face atau wajah. Ya, kalau menunjuk face ya tinggal tunjuk face. Kita juga telah belajar membagi dan menggandakan edge. Membagi dengan Ctrl R, sedangkan menggandakan dengan Ctrl B. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar menseleksi face atau wajah atau sisi. Ya, sekarang kita coba melihat top atau bagian atas. Oke, sudah. Kita lihat bagian bawah. Oh, samping. Ya. Baik, ini adalah bawah. Kita lihat di sini ada bottom ortografis. Nah, dari bagian bawah, coba kita belajar menseleksi face. Nah, ini tunjuk face. Ya, face. Kemudian, coba kita tunjuk beberapa sisi. Misalnya ini, beberapa sisi. Nah, ini. Kemudian sambil menekan shift, kita tunjuk juga ini. Sambil menekan shift, kita tunjuk ini. Sambil menekan shift, kita tunjuk ini. Sekarang kita menunjuk 4 face atau 4 sisi. Hasil dari kita membagi-bagi tadi. Kemudian kita lihat dari sisi, nah, samping. Baik. Kita lihat dari sisi depan, boleh. Atau dari sisi ya belakang, boleh. Ya. Coba sekarang yang telah kita tunjuk tadi, kita dapat memindah, tetapi kalau dipindah akibatnya, coba kita lihat. Kalau kita pindah, itu ya, G. Kita coba, nah, akibatnya akan menjadi seperti ini. Ya, kecuali memang tujuan kita seperti ini ya. Kita ingin bukan memindah, tetapi memanjangkan, menumbuhkan bagian itu. Nah, caranya adalah dengan menekan E atau extrude. E atau extrude. Ya, E atau extrude. Extrude dapat menekan E atau dengan menekan tombol tools ini. Extrude. Baik, sekarang kita akan melakukan extrude tetapi ke sumbu Z. Nah, maka coba kita tekan ini. Nah, extrude. Kemudian Anda tekan ke sumbu Z. Oke. Ke bawah. Ketahuan. Lalu escape dulu, Ctrl Z dulu. Ketahuan. Cukup segini saja. Nah, sekarang papan kita tadi dengan cara membagi-bagi supaya muncul face-face tadi, kita telah bisa melakukan extrude atau
memanjangkan. Misal, ini misal, kita ingin antara kaki dengan kaki ini ada ininya, ada menghubungkan gitu ya, ada yang menghubungkan. Bisakah? Coba saja. Caranya dari samping ini tadi kita hilangkan dulu seleksinya Alt A, kemudian kita di mode garis, kita akan tambahkan garis di sini. Caranya kita akan membagi ini dengan cara menekan Ctrl R lagi. Nah, Ctrl R ini boleh juga dengan memanfaatkan ini. Memanfaatkan ya ini Edge Slide. Nah, boleh memanfaatkan tools Edge Slide ini. Ya, coba kita klik tool Edge Slide. Oke, kita arahkan ke sini. Oh, maaf, salah. Ctrl Z. Ya. Baik, kita tekan Ctrl R saja supaya leluasa meletakkan. Nah, oke. Gini ya. Tidak atau jangan diubah kemana-mana. Tambahkan klik. Gitu. Jangan diubah kemana-mana. Kalau Anda terlanjur menggeser, maka escape lah. Ya, escape lah. Nah, baik. Kemudian sebentar, kita kan ingin menghubungkan dua buah ini ya. Dua buah kaki ini. Saya batalkan dulu. Kita buat setidaknya 2 segmen. Ctrl R. Kemudian kita tambahkan seret. Nah, segmen. Kemudian klik. Sudah, jangan diubah kemana-mana. Supaya tetap di situ. Kita arahkan di sini lagi. Ctrl R. Kemudian arahkan ke kaki sebelahnya. Tambahkan 1. Klik, klik. Klik. Begitu juga di sini. Ctrl R. Saya tambahkan. Scroll. Kemudian klik. Kemudian tanpa mengubah, menggeser, klik 1 kali lagi. Kita tambahkan Ctrl R di sini. Kita scroll, kemudian klik, kemudian escape. Ya, atau diklik 1 kali lagi. Nah, sekarang sudah terbagi. Masalahnya, jaraknya terlalu jauh ya. Karena itu kita dapat melihat dari samping. Kemudian kita dapat menseleksi bagian ini dengan menggunakan mode vertex dan dengan menggunakan view wireframe atau kerangka. Nah, tujuannya supaya kita bisa menseleksi semua. Baik, sekarang kita seleksi. Bentar, kembali ke selection lagi. Kita seleksi, ini kita kembali ke seleksi lagi ya. Kita seleksi bagian ini, seret. Baik. Setelah itu, kita turunkan itu supaya jaraknya tidak terlalu jauh sehingga papan yang menghubungkan itu tidak terlalu besar. Maka kita ubah ke bawah dengan pada sumbu, kita ubah posisi dengan sumbu Z, berarti G Z. Ya, maaf, escape G Z. Kita gerakkan ke bawah. Seret, saya menggerakkan mouse ke bawah. Oke, sekarang kita atas maupun bawah kita akan ubah bareng, maka kita seleksi bareng dua-duanya. Seret. Oh, kebanyakan. Jangan sampai kakinya ikut terseleksi ya. Oke. Ya, sekarang dua-duanya kita akan dua segmen kita ubah ke bawah. GZ supaya agak ke bawah. Nah, cukup saya kira. Ya. Oh, kurang ke atas sedikit. GZ. Baik, selesai. Nah, kita kembalikan ke mode viewport settingnya ke solid. Nah, sekarang kita punya ini. Baik, selanjutnya kita akan membuat garis dari sini. Kita menuju ke face ya. Dari sini itu menuju ke sini. Ya.
Bagaimana caranya? Kita akan melakukan bridging atau penghubungan. Caranya kita seleksi dua face ini. Jangan lupa menuju ke face mode. Ini face-nya, seleksinya. Kita tunjuk klik kiri, kemudian shift klik yang sini. Kita lihat dua-duanya sudah sama-sama aktif. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan terhadap face itu? Anda cukup masuk ke begitu face ini Anda klik, maka menu-menu yang dapat Anda lakukan terhadap face itu di sini. Nah, Anda klik face. Ya, face. Kira-kira apa? Kira-kira ya yang bisa dilakukan terhadap face itu. Face, kemudian menghubungkannya. Ya, kita cari di sini. Face, ya, menggabungkan face dengan face. Coba kita coba ini. Will. Oh, belum, bukan. Ya, sebentar. Menggabungkan, sebentar. Bridge. Ya, ini bridge face. Baik, kita Ctrl Z yang pertama kali tadi, face, kemudian kita cari bridge atau menghubungkan face. Di sini, nah, bridge add loop. Bridge add loop. Ya, ternyata bukan di face, melainkan di edge loop. Face, oh tidak ada, di edge, ya, bridge edge loop. Kita klik, nah sekarang dua segmen tadi sudah terhubung menghasilkan bidang baru. Mari kita terapkan juga pada yang sini. Kita tunjuk face yang ini dan juga face yang ini. Nah, dua face ini. Kemudian boleh juga Anda klik kanan ya. Klik kanan akan muncul bridge face. Ya, bridge face atau kalau menggunakan edge lock. Oke, sekarang bridge face. Di sini kok tidak muncul tadi, saya heran. Bridge face kok tidak muncul. Bridge face tidak muncul. Baik. Kalau begitu klik kanan saja di sini. Klik kanan, kemudian bridge face. Nah, sekarang kita sudah memiliki tambahan objek baru yang menghubungkan dua kaki ini. Nah, bagaimanakah kalau kita ingin menghubungkan di tengah-tengah ini ada ke sana? Sama, mari kita praktekkan juga. Mengubah segmen ini, ya, mengubah segmen ini, kemudian kita bagi dua. Nah, baik, segmen ini kita bagi dua. Ya, kemudian sebentar. Ya, ini ya, Ctrl R. Kemudian kita tambah satu kali lagi supaya nanti menghasilkan bidang. Ya, kemudian kita klik. Klik dua kali. Begitu juga yang sini. Kita tambahkan Ctrl R. Kemudian kita tambahkan jumlah segmennya. Kemudian klik dua kali. Atau klik kemudian escape. Ya, sama. Kita seleksi ini untuk kemudian kita dekatkan. Kalau segini ya terlalu besar lah. Ya, atau kita ingin berupa papan. Kalau papan tapi terlalu tebal, ya, maka kita perlu membagi ini. Membagi segmen ini. Nah, membagi segmen ini supaya tidak terlalu tebal ya. Baik. Kita bagi segmen ini. Ya, kita hilangkan seleksinya dulu, kita bagi segmen yang ini. Kita tekan Ctrl R, kita bagi segmen ini. Ya, kemudian klik satu kali. Nah, klik lagi. Ini sudah terbagi lagi. Ini juga kita bagi segmennya secara horizontal. Baik, Ctrl R. Kita ke samping supaya horizontal.
Kemudian kita gandakan, klik dengan scroll, kemudian klik satu kali lagi. Nah, sekarang kita sudah memiliki bidang-bidang yang siap untuk digabungkan. Kita tunjuk sekarang face di sini. Kita menuju ke mode face. Kita tunjuk yang ini, yang tengah. Klik. Ya. Kita tunjuk lagi yang ini sambil menekan shift, klik. Nah, sekarang dua face ini akan kita hubungkan dengan klik kanan, kemudian bridge face. Ya, kita lihat. Baik. Nah, kita sekarang sudah memiliki sebuah bangku lah ya. Sebuah bangku. Oke. Ya, tadi kita sudah menggunakan ini ya, menggunakan Ctrl B ya, bold untuk menambahkan ketebalan suatu objek. Coba bagaimana kalau Ctrl B itu kita terapkan pada garis yang letaknya di pojok. Mari kita tunjuk edge dulu, kemudian kita tunjuk ini 1, kemudian pojok lagi, shift klik, pojoknya lagi, shift klik. Ingat, ini modenya mode edge ya, shift klik. Baik, kita tunjuk selection, oke, sudah. Sekarang kita terapkan Ctrl B untuk bold, menambah ketebalannya. Barangkali ini bisa berefek apa? Coba kita lihat. Ctrl B. Baik, kita tambahkan. Ya. Kemudian kalau kita gerakkan dengan Ctrl B, maka ya begitu. Bagaimana kalau kita tambahi segmennya dengan menekan scroll? Ya, kita tambahi lagi, scroll lagi. Kita tambahi scroll lagi. Nah, makin banyak segmennya, maka akan semakin halus lekukan yang ada di tepi itu. Kita lihat. Ya. Baik. Nah, sekarang kita sudah memiliki meja dengan bagian tepi halus. Ingat, kita masih di edit mode, sehingga bisa mengubah bagian dalam dari suatu objek. Oke. Ya. Baik, setelah selesai, kita bisa kembali ke objek mode. Nah, saudara, sekarang kita telah memiliki sebuah meja. Nanti kita tinggal menambahkan material ya. Nanti ya. Jadi kalau sudah kita berikan material ya, ini belum masuk ke material, hanya contoh saja. Di sini ada material. Ya. Kemudian kita tunjuk material berupa ya ini. Nah, kita bisa tunjuk material itu mau diberi apa gitu ya. Kita bisa pilih jenis materialnya. Ya, prinsipal BSDF, kita bisa pilih jenis materialnya nanti. Ya, discolornya, warnanya misalnya, kita bisa ubah warna ini. Kok tidak berubah warnanya? Ya, kalau ingin tampak, maka kita dapat memanfaatkan memanfaatkan rendering atau viewport shading. Nah, kalau ini, nah sudah kelihatan. Jadi hanya mode tampilannya saja. Kita sudah menambahkan material.
Nah, saudara-saudara, sampai di sini dulu biar tidak bingung. Prinsipnya adalah Anda tahu objek mode, Anda tahu edit mode. Objek mode itu merubah objek secara keseluruhan, tidak mengubah dalamnya objek. Saya menemukan ini. Ya, tidak mengubah dalamnya objek. Jika ingin mengubah dalamnya objek, maka kita masuk edit mode. Ya. Dalamnya ini bisa dilakukan perubahan macam-macam, ditambahkan segmennya dengan Ctrl R, digandakan segmennya dengan Ctrl B, kemudian diubah apanya, titiknya apa, garisnya, atau edge-nya, atau face-nya, diubah dengan cara bagaimana, apakah diputar dengan R, ataukah dipindah dengan G, atau dipindah ukurannya dengan S. Perpindahannya itu ke arah mana? Kalau ke arah sumbu X, ya SX, GX, RX. Sumbu Y, ya SY, GY, RY. Gitu ya. Nah, ini menghasilkan. Kemudian hari ini kita telah menambah sebuah operasi atau sebuah cara mengubah, yaitu dengan extrude. Extrude membuat suatu suatu bagian dari objek itu bisa dimenonjolkan, ditonjolkan, dimunculkan. Kemudian kita juga telah menambah operasi penggabungan atau bridge. Bridge bisa terhadap edge, bisa terhadap face. Bridge tujuannya menggabungkan sehingga menghasilkan bagian dari objek yang baru. Bagian baru dari objek. Nah, bukan bagian dari objek yang baru ya, tapi bagian baru dari objek. Ya, kembali ke objek mode. Baik, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Silahkan. Ya, silahkan jika ada pertanyaan. Ya, baik. Nah, sempatkan ya adik-adik untuk ya tolong animasi ini jangan dianggap sebagai kuliah, tetapi sebagai kursus supaya Anda semangat. Kebetulan saja kursusnya gratis. Itu ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Siap, Pak. Mari kita lanjutkan lagi. Nah, supaya lebih mengingat lagi. Kita mulai dari objek yang baru. Ya. Nah, ini sekarang satu objek telah kita punyai. Oke. Mari kita buat atau mempunyai objek yang lain. Tapi sebelumnya, coba kita akan membuat kursi. Tetapi kalau kita buat kursi, maka meja ini terkesan terlalu pendek. Mari kita panjangkan mejanya. Boleh dengan memindah bagian sini ke atas atau memindah bagian ini ke bawah atau bagian ini ke atas. Ya. Kita coba mengubah bagian ini ke atas. Kita tunjuk objeknya dulu, jangan lupa. Kemudian edit mode. Nah, mari kita ubah ini menu, kita tarik ini ke atas bagian ini. Caranya, kita harus
ke wireframe view modenya, tampilan kerangka. Nah, setelah itu kita lihat dari samping. Ya. Mohon maaf Pak, uh-uh. belum ke ke blendernya, aplikasi blendernya Pak. Oh gitu, ya. Maaf. balik lagi. Ya, cok menengai tarik naik. Liru kudu segera mengingatkan ya. Untungnya nek sing wani ingatkan ya. Ya, terima kasih. Kita ke dari tampilan tadi yang sudah berwarna tadi. Kita akan mencoba latihan lagi mulai dari menambahkan objek, membentuk objek, kemudian menselaraskan sebuah objek dengan objek yang lain. Kita akan buat kursi untuk meja ini. Sebentar, kita buat kaki meja ini sejajar dengan tanahnya. Nah, ini. Kita tunjuk objek ini, kemudian kita naikkan G, Z. Kita naikkan. Oke, kita segini. Baik. Setelah itu kita akan menambahkan kursi. Sebentar, untuk ditambahkan kursi kayaknya objek ini, meja ini terlalu pendek. Mari kita ubah supaya bagian atasnya ini lebih ke atas, bagian bawahnya lebih ke bawah. Kita ubah ke edit mode. Kemudian baik, untuk menseleksi bagian atas, maka kita harus, untuk mengubah begini yang sudah kompleks begini harus menggunakan vertex mode. Vertex mode, oke. Vertex kita pilih. Kemudian jangan lupa menuju ke view wireframe supaya kita dapat menseleksi yang di balik sana juga. Wireframe sudah, kemudian kita seleksi begini. Oke. Setelah itu kita naikkan ke atas dengan G, Z, kesumbu Z, G, kesumbu Z. Memindah ke, ya, kita naikkan sedikit lagi. Baik. Ya, sudah cukup tinggi. Nah, tadi Anda dapat juga mengubah bagian bawahnya ke bawah, boleh juga ya. Misalnya begini, Anda seleksi ini, kemudian Anda pindah ke bawah. G, Z juga, tetapi diarahkan ke bawah. Nah, begitu ya. Oh, tapi ketinggian ini, jadi kayak para-para ya. Baik, kita naikkan sekarang G, Z. Segini saja cukup. Ya, kurang kayaknya. G, Z. Naik sedikit. Oke. Ya, selesai. Kita kembali ke objek mode, kemudian kembali ke view-nya ke solid. Sekali lagi, semua perubahan terhadap material itu baru akan berefek apabila kita klik render mode atau view and set render mode ya. Viewport settingnya kita pilih ke render. Nah, baik, kita akan tambahkan kursi. Kursi, objek pokoknya apa kira-kira yang mudah? Menggunakan apa? Objek primitifnya? Adik, dari latihan ini mungkin ada yang sudah bisa menyimpulkan kalau membuat kursi kira-kira apa? Ya, tentu bisa apa saja ya. Kursi boleh menggunakan lingkaran kalau kursinya bulat, boleh juga menggunakan kotak kalau kursinya kotak. Baik, kita buat kursi yang kotak dulu. Kita ubah posisi ininya di sinilah. Nah, posisi kursinya kita buat di sini. Ya, di sini. Oke. Kemudian kita tambahkan. Baik, kita tambahkan objeknya, berarti Shift A, kemudian Mesh, kemudian Cube. Nah, satu buah ini sudah. Kemudian kita lanjutkan, kita akan menambahkan juga. Kita akan mengubah juga. Yang pertama, sebentar.
Kita coba sama dengan cara yang tadi, kita ubah scale-nya. Ya, berarti S terhadap sumbu Z. Oke. Ya, jangan dekat-dekat dengan objek ya, supaya leluasa. Kursornya dijauhkan. S, Z. Baik. Nah, sudah. Oke. Kotak, baik. Biar aja kotak kira-kira kita ubah ke atas sedikit. Cukupkah segini? Ya, ukurannya ya kayaknya kebesaran nih. Nggak apa dah, gampang nanti ukurannya. Nah, kita akan ubah ini dengan cara seperti tadi. Kita ubah dengan cara seperti tadi. Ini kebetulan sinar lampunya berada dari sana ya, ini lampunya. Nah, sehingga di sini tertimpa ya. Sekarang kita pindah lampunya ke sini. Sama G terhadap sumbu X. Oke. Nah, supaya tidak tertimpa bayangan ini. Ya, G, X. Baik, kita konsentrasi ke sini lagi. Nah, kita masuk ke edit mode. Edit mode. Tab edit mode. Oke. Kita hilangkan semua seleksi dulu. Kita buat 4 kakinya dulu. 4 kaki. Ya. Oke, 4 kaki. Kita hilangkan seleksi dulu. Alt A, kemudian kita buat posisi tadi. Kita bagi segmen. Ctrl R. Kemudian saya scroll seret. Kemudian kita klik lagi. Kemudian klik satu kali lagi untuk mengakhiri pembagian. Sekarang jarak antara duanya ini mumpung masih terseleksi, kita jauhkan. Nanti kalau terlanjur kita melakukan yang lain, harus seleksi lagi, tidak efisien. Kita jauhkan ini. Berarti scale terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y, ini warna hijau ini sumbunya Y. Warna merah ini sumbu X. Ya, kita jauhkan. Scale Y. Ya, kita jauhkan. Oke, saya kira cukup segini. Ya. Kemudian kita gandakan ini. Ya, dua segmen ini kita gandakan. Sebentar, 2 segmen kita gandakan. Ya. Kita gandakan dengan Ctrl B. Kita gerakkan. Ya. Oh, kebanyakan. Maaf. Escape dulu. Ctrl B. Kemudian menggunakan mouse 1 kali. Seret. Maaf. Aduh. Sebentar. Tadi sudah terlanjur berubah ini. Ya. Ctrl kita jauhkan dulu scale Y. Kita jauhkan. Oke. Setelah itu kita gandakan. Ctrl B. Kita jauhkan. Ya. Maaf, salah ini seleksinya. Ini masih mode vertex ini, salah. Harusnya mode edge ya. Atau kita seleksi dulu keduanya. Oke, selesai. Kita tunjuk ini. Oke, 2 ini. Kita tetap di mode vertex. Kita tunjuk keduanya ini, kemudian kita jauhkan. Kita lihat dari samping. Nah, kemudian kita wireframe supaya dapat menunjuk bagian belakang. Baik. Ya, sebentar. Kita lihat dari atas. Ya, kita buat ortografi saja dari atas. Oke. Ortografik itu artinya mengabaikan dimensinya ya. Ini berguna apabila kita ingin menseleksi bagian belakang-belakang sana. Oke, kita seleksi yang ini. Tadi memilih ortografik tadi dari sini ya, kita klik di tengah ini. Ya, atau menekan tombol 5. Itu boleh, ortografik juga. Oke, sudah. Sekarang setelah itu kita jauhkan. Oke, Ctrl B.
kemudian banyak banget ini. Masih ada yang salah ini. Oke, masih ada yang salah. Kita pakai mode Edge ya, Edge. Kemudian kita seleksi ini. Sebentar. Ya, ini. Kita seleksi Edge. Ya, salah modenya tadi. Kita seleksi lagi nih, tunjuk. Oke. Nah, sekarang tidak mungkin salah lagi. Ini yang akan kita gandakan. Ctrl B, kita tambahkan. Kebanyakan. Kesulitan. Baik, saya batalkan saja. Kita akan menggunakan pemotongan lagi saja. Oke, kita lakukan pemotongan lagi saja. Kita jauhkan saja ini. Ya, ini juga tunjuk, kita jauhkan dulu aja. Kita jauhkan ke sana. Berarti SY. Oke, lebih jauh. Ya. Baik, sekarang kita akan tambahkan lagi di sini untuk mendapatkan kaki. Bidang kakinya tadi. Oke, kita hilangkan seleksi. Kemudian Ctrl R. Kita arahkan ke sini. Kita gandakan 1 kali, kemudian klik 2 kali. Kita jauhkan sekarang. SY. Kita jauhkan supaya mendekati garis yang di samping. Ya. Cukup saya kira. Bentar. Mode ortografis dulu supaya kelihatan jaraknya. Nah, sudah. Cukup itu. Nah, sekarang kita bagi ke sini. Kita bagi. Ya, ortografis tadi saya klik ini ya. Nah, dengan cara klik ini sambil melihat ini. Oh, dari bawah, bottom ortografik. Kalau klik ini lagi, oh, dari atas, top ortografik. Nah, ini kita melihat dari atas. Kita bagi ini menjadi 2 lagi, tapi ke vertikal. Ctrl R. Ya. Kok mati lampu ya? Diatri kok telepon Bapak? Bu? Diatri barusan telepon Bapak.
Maaf adik-adik, lampunya mati barusan. Sik. Lampunya baru saja mati. Barusan lampunya mati. Tuh. Ya, kita lanjutkan. Maaf terganggu lampu mati. Nah, kita hilangkan semua seleksi lagi. Sekarang kita akan melakukan pembagian lagi bidang ini. Ctrl R, kita bagi secara ini, kemudian kita bagi dua, klik. Sekarang kita jauhkan ini ke samping. Ya, kita jauhkan ke samping dengan S terhadap sumbu X. Oke, kita jauhkan cukup segini. Ya, baik. Kemudian kita hilangkan seleksi lagi dengan Alt A. Kita Ctrl L lagi bagian tengah. Kemudian kita bagi dua, double klik. Cepat ya. Kita jauhkan lagi dengan SX. Kita dekatkan dengan garis yang tepi. Oke, cukup. Nah, kembali ke mode solid kita. Baik, sekarang kita sudah memiliki bidang ini. Nah, ini yang akan kita kembangkan ke bawah. Kita tunjuk dalam mode face, kemudian tunjuk ini, kemudian kita extrude. Boleh dengan E, boleh juga menekan extrude di sini. Nah, extrude, kemudian kita gerakkan ke bawah. Set. Ya, begini. Baik. Oke. Setelah itu, coba kita bawa agak ke depan sedikit. Kita pindah bidang ini ke depan sedikit dengan G sumbu X, GX. Coba kita lihat sedikit. Oke. Ya, oke. Sudah. Kemudian kita tambahi lagi, extrude ke bawah lagi. Tekan E, kemudian kita gerakkan ke bawah. Set. Ya, anggaplah seperti itu kakinya. Nah, sekarang kakinya sudah begini. Baik, sudah. Nah, bagian bawah sudah. Sekarang kita akan tambahi bagian ini yang betul ke depan apa ke belakang ya. Kita perlu mengamati lagi ini. Nah, kayaknya justru beban ini akan ke belakang, bukan ke depan begini. Baiklah, kita akan pindah ini ke belakang. Tetapi mode yang kita pilih adalah mode vertex. Oke, vertex kita pindah ke sini, kemudian kita blok ke sini, seret, kemudian kita pindah ke sumbu X, G, X. Ya, nggak perlu stres ya. Nggak perlu stres, semuanya bisa diubah. Baik. Ya, begitu. Karena tekanannya kita anggap lebih banyak ke bawah. Kita ke belakang, kita ubah ke belakang. Nah, sudah. Kursi kita ke belakang. Nah, disinilah kita akan tambahkan lagi. Sekarang kita lihat. Oke, nah di sini kita akan tambahkan bidang untuk ini. Nah, kita ke mode face, kemudian kita tambahkan di sini.
sebentar. Oke. Ya, ini. Kemudian ini kita tarik ke atas dengan extrude. Yuk, coba kita tunjuk extrude, kemudian kita tambahkan ke atas. Oke, cukup segini. Kemudian, oke, sebentar. Ya, kita tambahkan lagi, extrude lagi. Jadi kalau extrude itu cukup tambahkan lagi, begitu sudah tambah sendiri bidangnya. Klik selesai, tambahkan lagi. Ya, tambahkan lagi. Saya lepas kliknya saja sudah nambah lagi nih. Selesai. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, kita telah memiliki bidang yang ini. Tinggal menggabung-gabungkan. Misal, dengan mode selection face, kita tunjuk face yang ini. Kita tunjuk lagi face yang ini. Kemudian kita gabungkan dengan klik kanan. Kemudian bridge face. Oke. Kemudian bagian yang ini juga, face yang ini. Kita tunjuk face yang ini dengan shift klik. Kemudian kita gabungkan dengan klik kanan, bridge face. Oke. Sudah, ya, lumayan. Kemudian Anda pandang, aduh terlalu lebar ini. Gimana kalau kita dekatkan? Ya, terlalu lebar ini. Ya, ini terlalu lebar. Waduh, ternyata terputus ya. Baik, nggak apa-apa. Lanjut saja, ada rekamannya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Bentar. PS. Ya. Kita lanjutkan. Nah. Oke. Kita lanjutkan. Mungkin kita menganggap ini kok terlalu jauh, terlalu lebar ini kursi ini. Baik, kita akan sempitkan jaraknya. Gampang saja. Kita seleksi mode vertex, kemudian kita buat edge, wireframe, kemudian kita tunjuk seleksi mulai ini dari sini, seret, kemudian ini kita geser ke sumbu Y. Kita tunjuk ke selection mode tools, kemudian kita tunjuk ke sana. Bentar. Oke. G terhadap sumbu Y jadi agak ke sini. Ya, cukup. Jadi, oke. Ya, cukup. Nah, sudah. Kita kembalikan ke solid mode. Oke, sudah. Kita tinggal rapikan sekarang. Misal, apa? Oh, ini terlalu jauh ini. Baik. Ini kita ke wireframe mode dulu. Tunjuk bagian sini. Kita gerakkan ke sumbu X. GX. Ya, cukup. Nah, kembali ke solid mode view. Oke, sudah. Nah, mari kita coba rapi-rapikan. Ini mungkin akan lebih keren kalau bagian atas ini agak ke belakang dikit ya. Agak ke belakang dikit. Baik, kita akan seleksi bagian ini, atas ini untuk ke belakang. Kita wireframe mode. Kemudian kita seleksi set ke sini. Lihat, oke. Cukup. Kemudian ini agak kita putar ke sana. Atau kita geser ke sana sedikit. G ke sumbu X. Kita geser sedikit ke belakang. Oh, bukan begitu keinginan saya. Escape dulu, bukan digeser. Ternyata lebih baik ini kita putar. Berarti R terhadap sumbu Y. R, Y. Oke, kita putar. Oke, setelah begitu, ya, kemudian agak ke belakang. GX. Nah, apakah ini masuk akal? Ya, kita lihat saja nanti. Nah, oke, sudah. Kita sudah memiliki sebuah kursi lagi. Sekarang kita buat supaya ini nyaman diduduki, tentu saja. Maka kita butuh menggandakan edge yang ada di sini. Ini kita
ke menu Edge, ke selection mode Edge, kemudian tunjuk ini, kemudian ini, kemudian ini. Nah, oke. Ini akan kita buat bold, bevel ya, untuk supaya halus tepinya. Kita tekan B, kemudian kita jauhkan. Set. Sorry, kemana penjauhannya? Ya, mungkin ke sini. Atau sebentar. Sebentar. Banyakan ini. Baik, kita lihat. Nah, sudah cukup halus. Sudah cukup halus. Oke, bagian ini sudah. Ya, cukup. Sudah kita bentuk. Sekarang kembali ke objek mode. Nah, sudah ada. Sekarang tinggal kita coba kita dekatkan G terhadap sumbu X. Kurang ke atas. GZ. X. Ya. Kita lihat. Oke. Kita lihat warnanya. Ya, kursinya kita buat mungkin warna yang berbeda. Material, new, material, kemudian base color-nya kita ubah warna coklat mungkin. Oke. Sudah. Kurang turun. GZ. Baik. Nah, kita telah membuat objek yang kedua dengan cara mengubah-ubah bentuk dari objek. Ya, baik. Adik-adik, minggu depan kita akan sedikit menambahkan atau melanjutkan tentang bagaimana mengubah objek sambil kemudian menambahkan material. Nah, kita akan menggunakan Node Editor untuk mengatur material dan tekstur. Coba kita, kalau kita aktifkan Node Editor, kemudian kita boleh nanti menuju ke, kita ke layout. Nah, kita bisa tambahkan di sini nanti. Nah, kalau kita aktifkan Node Editor, kita tambahkan Node Editor, kemudian di sini kita bisa tambahkan ya. Kita ubah ini misalnya, kita ubah ini menjadi Node Editor atau Shading Editor. Ya. Nah, di sini sudah muncul node tempat kita nanti bisa menambahkan ya. Kita bisa menambahkan. Nah, gitu. Misal kita nanti bisa menambahkan material di sini. Objek material. Nah, kita bisa search di sini. Sebentar. Kita tambahkan add. Nah, kita misalnya tekstur, kemudian image tekstur. Oke, di sini. Ya, kita bisa ambil teksturnya apa? Misalnya kayu ya. Kita bisa tambahkan di sini. Contohnya kayu. Kita tambahkan animasi, kemudian material. Di sini ada macam-macam, misalnya kayu. Kita open image kayu. Kemudian kayu sudah kita buka. Coba kemudian ya kita hubungkan ini kayu ini.
kayu ini kita hubungkan dengan base color. Ya, kemudian sebentar. Nah, kita akan lihat ketika kayu ini ke base color, kemudian sudah kita lihat ke bawah base color, kemudian kita hubungkan juga ke normal. Ya, sebentar. Duh, kecil banget. Kita hubungkan ke normal. Sebentar, masih proses. Nah, sekarang objek kita sudah menjadi kayu. Kayu ini kok ya. Cara ini tadi dapat kita tempuh juga dengan cara yang ini. Ini namanya node editor. Saya hapus dulu. Node editor ini dapat dengan mudah dengan cara kita mendrag suatu objek ya. Contohnya, ini kelebihan-kelebihan yang minggu depan akan kita pelajari pada latihan animasi. Ada material, macam-macam material ini. Ya, ini misalnya. Saya pikir jenis kayu ini lebih. Kita bisa drag sini, seret. Sudah jadi. Kemudian kita hubungkan ke base color saja. Ya, sudah jadi. Sudah jadi. Kemudian kita hubungkan untuk nanti bisa dimanipulasi ininya. Kita hubungkan juga. Nah, kalau hubungkan dengan normal, ya. Sebentar. Nah, oke. Kita dapat melihat objeknya sekarang sudah berupa kayu. Sebentar. Ke base color saja, mempengaruhi warna. Oke. Nah, sudah jadi. Begitu juga ini, objek kita ini. Kita bisa beri, katakanlah menggunakan kayu yang sama. Kita drag ke sini. Baik, kemudian kita hubungkan dengan base color. Sudah jadi sekarang objeknya. Nah, kita sempitkan lagi ini node editornya. Sebentar. Oke, kita coba sekarang. Nah, kalau kita lihat kira-kira seperti apa ini. Nah, ini minggu depan yang akan kita perdalam. Baik, adik-adik, kita akhiri dulu kuliah pada hari ini. Ya, kita akhiri kuliah pada hari ini. Jangan lupa rajin-rajin mempraktekkan pengetahuan ini. Ya, rajin-rajin mempraktekkan pengetahuan ini. Sebentar. Sebentar. Ini kok